Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita kembali menjumpai Anda dalam talk show Bincang hari ini di edisi Rabu 5 April 2023. Setelah tadi kita sudah lihat program Good Ramadan, dan ini kita lanjutkan dalam talk show Bincang hari ini spesial juga ya di bulan Ramadan begitu. Nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini terkait dengan tantangan DPRD menjaga partisipasi publik. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini yang sangat menarik, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Ihsan Ahmad SIP MSI selaku dosen politik FISIP Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat. walafiat. Amin, sehat walafiat. Puasa lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Sahur tidak kesiangan ya? lancar. Lancar. Mudah-mudahan lancar sampai nanti ya, Amin. Lebaran gitu ya, hari terakhir. Lebaran nggak boleh puasa. Lebaran nggak boleh puasa, ya betul Pak. Iya, Hari terakhir sebelum Lebaran, sebelum Lebaran. hari ke-30. Semoga Pak Ihsan juga 30 hari puasanya ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, bicara kalau kita ambil tema ini, tantangan DPRD menjaga partisipasi publik. Artinya ada sesuatu hal yang ini kayaknya harus dipertanyakan juga. Apa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga partisipasi publik Hmm, itu? Bagaimana nih Pak? Silakan untuk pengantar. iya. Jadi kalau bahas temanya begitu, Ya. saya bingung sebetulnya secara substansi memang Dewan mampu menjaga kepentingan publik. Karena setahu saya rumus politik di Dewan itu kan satu, kepentingan rakyat insya Allah terjaga selama berbarengan atau bersamaan dengan kepentingan Dewan. Tapi kalau kepentingan rakyat berbeda dengan kepentingan Dewan, pasti kepentingan Dewan lebih dulu diutamakan. Apalagi momennya mau momen apa namanya, tahun politik 2024 kan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh Dewan daripada menjaga kepentingan partisipasi rakyat kan. Mending menjaga bagaimana mendapatkan modal politik untuk bisa ikut pemilu. Begitu. Padahal kalau lihat dari singkatannya saya sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya Pak. Artinya Ya kan memang nggak mungkin dirubah ya. menjadi singkatan-singkatan yang nyeleneh. Oke, baik. Yang teranyar Pak, ini juga kita harus menyetorkan nama katanya kepada Mhm. Kemendagri terkait dengan pergantian PJ Gubernur. Ya. Nah, bagaimana Bapak tanggapannya? Ya hak Dewan lah, siapa yang mau diusulkan silakan saja gitu. Masing-masing yang nama diusulkan itu kan insya Allah sudah ada dalam pertimbangan Dewan kan, gitu. Baik buruknya, kemudian konsekuensi dan lain sebagainya. Saya pikir kalau dalam nama-nama yang diusulkan itu kemudian adalah masih dalam nama-nama yang lemah, yang tidak memenuhi karakteristik bagaimana bisa menjawab persoalan, tantangan, kemudian kepentingan masyarakat Banten minimal 1 tahun ke depan, saya pikir perguliran persoalan dan apa ya, perbedaan pemikiran dan pendapat yang semakin tajam akan terjadi. Dan saya nggak percaya kalau 3 nama yang diusulkan ini itu murni menjadi bagian dari satu diskusi yang matang untuk memunculkan kepemimpinan yang hebat atau strong leadership. Pasti ada
negosiasi, pasti ada politicking di dalamnya. Mm. Dan saya pikir walaupun itu wajar, ya kita lihat saja. Karena belum tentu juga 3 nama itu yang diterima oleh Kemendagri. Bisa saja nama lain misalkan. Oke. Dalam 1 tahun ke depan yang seperti tadi Bapak spill dan sebutkan juga bahwa kita akan memasuki tahun politik 2024. Mhm. Apakah kemudian dengan di lantiknya PJ baru, Mhm. mungkin juga PJ yang lama dilantik kembali, mungkin bisa jadi juga ya Pak. Seberapa krusial kita harus memiliki PJ gubernur untuk di Enggak ada tahun yang politik? krusial. Pemimpin yang akan lahir ini pemimpin diskresi kok, bukan pemimpin yang lahir dari aspirasi masyarakat. Gitu. Dan nggak penting juga sebetulnya. Karena 1 tahun perjalanan PJ Group yang sekarang kan terbukti lebih banyak persoalan, lebih banyak gonjang-ganjing. Dan apakah PJ yang baru juga akan terpilih ke depan itu sanggup melawan arus desakan untuk tidak bermain politik? Saya pikir kita akan kembali ke zaman jahiliyah kalau kita percaya kalau ASN itu netral gitu. Jadi bukan perilakunya kembali ke zaman jahiliyah. Pemikiran-pemikiran yang percaya bahwa ASN atau PJ gubernur itu bakal netral di 2024 itu pemikiran yang tolol gitu. Makanya saya pikir masyarakat Banten ini mesti benar-benar kritis, benar-benar sadar gitu. Kalau bisa dipersulit memberikan suara, kenapa harus dipermudah? Itu kira-kira. Iya. Artinya kritislah dalam melihat bagaimana konstelasi landscape politik yang ada dalam rangka memilih gubernur ke depan. Mhm. Apakah ada hubungan tarik-menarik kepentingan sekarang yang isunya adanya barter apa namanya? Promosi mutasi, ada barter jabatan dan sebagainya. Jangan-jangan PJ gubernur yang akan jadi sekarang menjadi katalisator dan fasilitator terhadap kepentingan politik 2024 gitu. Oke. Baik, Pak. Kalau kita kembali ke tema soal bagaimana kemudian DPRD, meskipun tadi sudah dijawab sih oleh Pak Iksan bahwa eh, rasanya tidak mungkin ya untuk menjaga partisipasi publik. Namun bagaimana menurut Bapak saat ini mungkin tingkat kepercayaan ya masyarakat Ya, terhadap dewan, pemerintah seperti apa? beberapa survei kan trust kepada dewan itu rendah. Jadi kalau saya meyakini dewan akan menjaga kepentingan yang lebih dulu baru kepentingan masyarakat. Tapi kan itu nggak mungkin akan terlihat di permukaan. Dalam permukaan itu pastilah yang namanya gimmick, normatif, prosedural. Banyak kok contoh yang bisa diungkap. Tapi jangan nanya contohnya apa ya. Bulan puasa. Tadi saga gibah. Siap. Ya gitu. Jadi masih percaya sama dewan? Percaya, Pak. Hah? Percaya. Hmm, Ini harus syahadat lagi. Ada syarat lagi ya. Tidak boleh percaya pada dewan ya, Pak ya. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau misalnya memang di tengah masyarakat ya ini sudah menjadi rahasia umum misalnya Pak, memang semua orang kita anggap sudah tidak percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak Lalu percaya tapi harus tetap optimis harus tetap optimis. karena nggak Oke. ada pilihan lain. Jadi biarkanlah saat ini kita berjalan dalam gelap. Biarkanlah kemarahan kita tetap dalam senyap sampai kita percaya bahwa memang Tuhan menjanjikan akan berpisah antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kita harus percaya, tetap optimis bahwa politik itu adalah bagian dari upaya terus menerus mengupayakan yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Amin.
begitu. Oke, amin. Lalu apa Pak yang harus dilakukan oleh para anggota dewan untuk kemudian tadi menghilangkan trust issue, kecurigaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, apa kemudian yang harus dilakukan? Teruslah mencari peluang korupsi, teruslah mempertebal dompetmu, teruslah mengejar proyek, teruslah bercita-cita untuk dipilih. Jangan pernah mikirin rakyat, karena rakyat sudah punya pola berpikir sendiri. Itu. Oke, saya ingin tahu juga komentar dari Pak Ihsan Ahmad terkait mungkin seperti apa pendidikan mulai politik atau mungkin juga pengetahuan politik Emang ada masyarakat pendidikan politik? masyarakat Banten seperti Nggak apa Pak? ada. Tidak ada Yang ada pendidikan formal. pendidikan Iya, formal pendidikan yang di politik. dalamnya ada Mana pendidikan yang politik. dilakukan pendidikan politik oleh rakyat, oleh penyelenggara apa? Nggak ada pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai, oleh penyelenggara pemilu, gitu, oleh birokrasi nggak ada, Hmm. gitu loh. Yang ada adalah sebuah pendidikan formalistik, gitu. Ada foto presiden, gitu. Ada pendidikan bagaimana mencoblos, mendaftar pemilu, gitu. Ada pendidikan dan informasi tentang jadwal pemilu. Tapi bagaimana mendidik masyarakat pada derajat kesadaran paling tinggi, mereka bertanggung jawab atas pilihannya kan nggak ada. Lah memang dewan berdaulat atas dirinya? Tidak. Mereka tidak mewakili rakyat. Mereka mewakili DPP partai masing-masing. Masih nggak percaya? Oke, kalau diukurnya dari banyaknya angka partisipasi politik seperti apa Pak? Saya bingung. Kalau partisipasi politik mau dibilang 70%, Hmm. 80%, Hmm. apakah itu masih bisa dibilang angka partisipasi politik? Karena kita nggak bisa memisahkan 80% partisipasi. 80% partisipasi politik itu jangan-jangan semuanya adalah partisipasi karena mie instan. Jadi partisipasi yang didorong karena transaksional. Bagi saya partisipasi tidak boleh seperti itu. Gitu loh. Artinya katakanlah target pemilu 2024 partisipasi masyarakat 90% misalkan. Tapi bisa nggak diurai, dijernihkan bahwa tingkat partisipasi itu adalah tingkat kesadaran? Kan nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan tingkat partisipasi itu adalah tingkat partisipasi yang didorong karena uang 50.000, didorong oleh mie instan, didorong oleh janji dibangun jalan di kompleknya, gitu. Kan manipulatif, ya nggak? Iya, jadi nilainya nilai manipulatif. Mau nggak kamu dibohongin? Kan nggak, gitu. Kalau menurut Bapak kira-kira dari angka 70% berapa yang betul-betul sadar untuk melakukan partisipasi politik secara sadar datang ke TPS? Pasti keluarga yang calon yang memang dalam keluarganya itu diusung. Jadi calon-calon yang memang punya keluarga. Kalau Anda mau milih, emang motivasimu apa milih? Motivasimu apa kira-kira kalau milih? Agar tidak golput. Hah? Basa-basi. Kalau keluarga saya ada yang mencalonkan diri, insya Allah itu kelihatannya peran keluarga itu jadi peran yang sadar bahwa dia harus mendorong calon dari keluarganya untuk naik. Kenapa? Bukan, saya nggak melihat ada sebuah ketulusan untuk kepentingan masyarakat, derajat keluarga, gitu.
Oh, kamu terbengong-bengong, saya jadi Oke. takut sendiri. Oke, baik Pak Iksan Ahmad, kita masih ada satu segmen ya. Nanti kita masih akan bahas soal tantangan DPRD menjaga partisipasi Iya, tapi publik. jangan bilang saya pesimis ya. Ya, meskipun tadi sudah dipatahkan ya beberapa kali oleh statement Pak Iksan, namun nanti kita akan coba menggali sisi-sisi Positif. optimisnya Pak ya. Usai jeda, tetap bersama kami Iya. dalam bincang hari ini.